Oke, sekarang saya akan jelaskan secara garis besar teknik-teknik tadi. Saya langsung saja, ini tadi sudah ringkesannya ya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai klasifikasi. Klasifikasi itu seperti apa? Saya langsung gambarkan saja dengan menggunakan contoh ya. Jadi, misalkan kita punya permasalahan untuk mengetahui apakah pengguna kartu kredit ini dia akan berlaku curang atau nanti akan menjadi masalah ya, gagal bayar dan sebagainya. Kita ingin mengetahui atau ingin memprediksi. Jadi kalau ada nasabah baru itu, ini saya berikan nggak ya kartu kredit ini? Potensinya dia gagal bayar atau tidak? Nah, kita dalam klasifikasi, teknik ini akan bisa membedakan, akan bisa memprediksi atau menentukan seseorang itu gagal bayar atau tidak, curang atau tidak. Saya ngajar. Yeah. Di TI. Nanti. TI 505. 505. Yeah. 505. Nanti sampai siang. Ki. Nanti saya turun. Yeah. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, dalam teknik klasifikasi ini kita membutuhkan data dari riwayat nasabah kita sebelumnya yang lama-lama. Nah, dari data-data yang sebelumnya itu kan kita sudah punya data bahwa si A ini orang yang suka gagal bayar, si B ini tidak gagal bayar dan sebagainya. Nah, data itulah yang kita gunakan, data ini ya, data inilah yang nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah model. Nah, misalkan data yang kita gunakan adalah data berdasarkan dia status pernikahannya bagaimana, pendapatannya seperti apa, apakah dia punya kemampuan untuk merefund atau tidak ya. Nah, data itu yang kita gunakan di sini sudah diberi label bahwa dia si A ini gagal bayar, si B ini tidak gagal bayar dan seterusnya. Data ini digunakan untuk membentuk model. Ini proses inilah yang disebut dengan proses pembelajaran. Ya, kalau di informatika itu disebut dengan machine learning, pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini nanti akan menghasilkan model. Nah, model inilah yang akan digunakan untuk memprediksi kalau ada nasabah baru. Jadi ada nasabah baru, misalkan dia single, pendapatannya 75, ini kira-kira kalau saya beri kartu kredit ini kira-kira akan gagal bayar atau tidak. Nah, seperti itu. Itu konsep dari klasifikasi. Ya. Konsep dari klasifikasi seperti itu. Nah, aplikasinya yaitu tadi. Contohnya misalkan kita ingin mengetahui nasabah-nasabah yang kalau kita tawari sesuatu itu kemungkinan akan membeli produk kita. Jadi dalam teknik klasifikasi itu pasti ada penggolongan. Apakah ada keputusan ya? Ada keputusan yang kita sebut dengan kelas, yaitu misalkan contohnya di sini adalah dia membeli atau tidak membeli, ya, membeli atau tidak membeli. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri ya. Contoh lain misalkan itu tadi, kita ingin mengetahui transaksi-transaksi itu curang atau tidak curang.
Ya, jadi digunakan untuk memprediksi. Dan memprediksi itu pasti nanti ada dua pilihan atau dua hasil kelas atau lebih. Bisa juga nggak hanya dua pengelompokan, tapi bisa juga 3 atau 4 atau 5 pengelompokan. Ya, contoh lain misalkan ini tadi kita punya customer dan kita ingin melihat kira-kira customer kita ini akan berpindah ke lain hati atau tidak. Jadi kita bisa menentukan apakah customer ini adalah customer yang setia, loyal, atau yang tidak loyal. Perhatikan ya, modelnya pasti ada pengelompokan, menentukan ya. Bukan pengelompokan lebihnya, pengklasifikasian. Ya. Nah ini kalau di dalam image processing, kalau datanya adalah data image. Kita diminta menentukan mana yang tipe galaksi itu, galaksi yang awal-awal dulu, tipe galaksi yang lebih di tengah, atau tipe galaksi yang terbaru. Nah ini pun, ini kalau dilihat, ini ada tiga kelas. Ya. Jadi tidak selalu 2 kelas ya, nanti lebih detailnya akan kita jelaskan di pertemuan pada saat membahas klasifikasi. Nah, bedanya dengan clustering apa? Clustering kan juga pengelompokan. Nah, bedanya kalau di dalam clustering ini kita memiliki data itu kita nggak tahu bahwa ini itu masuk ke kelompok A, oh ini itu masuk ke kelompok B. Jadi nggak ada labelnya. Beda dengan yang tadi yang sebelumnya. Kalau yang diklasifikasi nah, ini ada data sebelumnya yang sudah diberi label bahwa si A ini kelompok 1, si B ini kelompok 2. Nah, itu bedanya ya. Beda utama antara klasifikasi dengan tidak klasifikasi atau kita sebut dengan clustering.